Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Dena Kids. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Pastinya luar biasa kayak Fri. Wow, hebat. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Sedang apa? Hai Kaina, kami sedang searching di web nih mengenai cara mendidik anak berkebutuhan khusus. Bagaimana caranya, Kak? Ada beberapa cara khusus yang harus dipelajari dan dilatih, selain tetap memperlakukan mereka dengan kasih. Keren sekali. Aku juga sering browsing di internet, tapi jarang untuk mempelajari seperti Kakak. Informasi di internet ada yang bisa menambah pengetahuan seperti yang kakak lakukan ini, tetapi ada juga yang hanya untuk kesenangan saja, atau malah ada yang berdampak buruk nih kayak Fri untuk kita. Itu sebabnya kita harus bisa memilih yang berguna untuk kita. Kak, ajari aku memilih ya. Oh ya Kak, hari ini Kakak akan bercerita tentang apa? Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai cita-cita nih adik-adik. Dan hari ini kita akan berbicara bagaimana cara nih Kak Yefri untuk mencapai cita-cita kita tersebut. Wah, ayo kita mulai ibadahnya Kak. Ayo, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo kita simpan dulu mainan kita, handphone kita, dan kita mau fokus untuk datang di hadirat Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama melalui ibadah online kami hari ini. Kami tahu itu semua karena kasih anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan atas kami Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Adik-adik, yuk kita ambil catatan dan Alkitab kita, lalu kita duduk yang rapih karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah tahu cita-cita apa yang mau kamu capai? Aku, Kak. Keina mau jadi dokter supaya bisa mengobati orang yang sakit, termasuk opa yang sakit jantung. Wah, mantap sekali Keina. Nah, setelah kita mempunyai cita-cita, adik-adik perlu mempersiapkan diri adik-adik dengan belajar dan berlatih. Adik-adik masih ingat berapa tahun waktu yang diperlukan Daud untuk menjadi raja setelah ia diurapi oleh Nabi Samuel? Berapa ya? 17 tahun, Kak. Benar sekali, Keina. Selama 17 tahun, Tuhan mempersiapkan Daud untuk mencapai cita-cita yang sudah Tuhan berikan. Daud belajar banyak hal nih Kak Yefri. Dia dilatih kemampuannya sampai Daud ditetapkan menjadi Raja Israel. Nah adik-adik, sebelum Daud diurapi selama beberapa tahun, ia menggembalakan domba nih Kak Susan. Iya Kak Yefri. Untuk menjaga domba agar domba-dombanya aman. Ia mengalahkan hewan-hewan yang hendak mengganggu kawanan domba yang ia pelihara. Saat menunggu domba-dombanya, Daud setiap harinya memuji dan menyembah Tuhan adik-adik. Daud juga berhasil mengalahkan Goliat raksasa dari Filistin itu. Setelah Daud diurapi, David, take this to your brothers on the battlefield. Really? You'll let me go into battle? Yes. I believe you'll be a wonderful delivery boy. Retreat! Retreat! They're destroying us out there! We will never surrender! But we could use a timeout. So this is King Saul's army. This is what it's like to be a brave soldier at war. Brave-ish? David? What are you doing here? This battle is too dangerous for a shrimp like you. So you don't want any of this food? Oh, we didn't say that. What was... I am Goliath of Gath. Israelites! Oh, yeah! I issue this challenge. He's issuing a challenge! Send a champion to me. Any champion will do. And I shall fight him one-on-one. Mano y mano! If I win, take him down. You will become slaves to the Philistines. Oh, snap! And if one of us wins? Oh, you're serious? Oh, wow. Well, I guess in that case, we'd be your slaves. But none shall ever beat me. What did you do that for? None of us can beat Goliath. He's Goliath. Oh, we're doomed. We're doomed, I told you. What do you think you're doing? I'm gonna take down that Philistine. What? Anybody who goes near that guy is dead meat for sure. Good point. I'll make sure not to get too close. That kid is so familiar. Have I met him before? Oh, either way, where does he think he's going? He said he's going to challenge Goliath. That little guy? Whoa. Your Majesty, when one of my father's sheep is taken off by a predator, I rescue it. And when it attacks me, I strike it down. God has saved me from lions and bears, and God is on my side now. At least take my armor. Nah, I'll be right back. Hey, are you guys gonna send somebody over here? Or what? Just a minute! There's a lot riding on this. Are we sure this is the best idea? I'm not sure, but I have faith. Ha-ha! Hey, Goliath! What is that?
Is that a stick? You can't be serious! What are you gonna do? Play fetch with me like a little dog? You're making this way too easy! Send someone with a real weapon! You may be big and strong, but there are things more powerful in this world than you. Who is that kid? Who is that kid? Lalu nih Kak Yefri, setelah Daud mengalahkan Goliat, bukannya menjadi raja, ia malah dikejar-kejar Saul nih adik-adik. Namun ia tidak kecewa Kak Yefri, tetapi belajar menjadi orang yang tidak mudah putus asa dan gigih. Betul sekali itu Kak Susan, dan adik-adik perlu tahu nih, saat Daud didatangi orang-orang yang bermasalah, ia belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan tangguh. Daud belajar nih Kak Susan, mengandalkan Tuhan dalam mengatasi setiap masalah dan menjadi berhasil. If you wake up and you don't wanna smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about the times to come, not about the things that you have done? If your life was bad to you, just think about what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. To see you smile, if it takes just a little while. I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you. juga mau tidak mudah putus asa seperti anak itu, Kak. Lalu untuk mencapai cita-cita, apa yang harus kita persiapkan, Kak? Nah, yang perlu kamu siapkan tuh, yang pertama, saat teduh rutin setiap hari, sehingga adik-adik bisa mendengar apa yang Tuhan mau adik-adik lakukan. Lalu ada langkah yang kedua nih adik-adik, yaitu belajar.
belajar dari buku pelajaran sekolah maupun buku lain yang menunjang pelajaran tersebut dengan baik dan tekun. Terus adik-adik yang ketiga adalah berlatih. Latihan dalam pelatihan di sekolah atau bimbel maupun berlatih sendiri secara rutin dan terus menerus. Betul banget nih Kak Yefri. Masih ada lagi nih adik-adik langkah keempat, yaitu jangan menyerah. Jangan menyerah dalam belajar dan berlatih ya adik-adik. Ya mungkin belajar dan berlatih itu bukan hal yang menyenangkan, tetapi kita harus melakukannya secara terus-menerus. Maka kemampuan kita nih Kak Yefri akan bertambah. Dan adik-adik mau tahu yang kelima? Yang kelima adalah belajar dari kesalahan. Kesalahan memang tidak menyenangkan, ya kan Kak Susan? Tetapi membuat kita mengerti dengan menyadari apa kesalahan kita dan bagaimana kita bisa membuat kesalahan, maka kita tahu bagaimana kita bisa menghindarinya. Bener banget nih Kak Yefri. Masih ada langkah terakhir nih adik-adik. Tips keenam adalah percaya bahwa Tuhan menyertai. Seperti tadi Daud. Sekalipun Daud menghadapi masalah, namun Daud percaya nih Kak Yefri bahwa Tuhan menyertai dan sanggup menolong. Orang yang berusaha sungguh-sungguh nih adik-adik dan mengikuti firman Tuhan tidak ada yang gagal. Tetapi orang yang gagal berusaha atau menyerah tidak bisa sampai ke tujuan atau cita-citanya. Wah, Keina sekarang mengerti Kak. Keina akan rutin saat teduh, belajar, berlatih, tidak menyerah, belajar dari kesalahan, dan percaya Tuhan menyertai Kak. Wah, benar sekali Keina. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Nah adik-adik, ternyata firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, adik-adik kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang waktunya kita untuk Pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Susan. Pertanyaan pertama adalah, sebelum Daud diurapi nih adik-adik, apa pekerjaan Daud? Wow, Kak Jeffrey tahu Kak Susan. Aku juga tahu nih Kak Jeffrey. Biarkan adik-adik yang menjawab. Betul. Dan pertanyaan kedua, untuk mencapai cita-cita, hal apa yang harus adik-adik persiapkan? Wah, tadi ada banyak tuh ya Kak langkah-langkahnya. Jikalau adik-adik yang sudah tahu jawabannya, ayo kirimkan jawaban adik-adik ke Instagramnya DNA Kids atau WhatsApp grupnya DNA Kids. Kakak tunggu ya. Adik-adik, yuk segera kita ambil gunting maupun lem, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, corrugated, warna coklat, 12 batang sumpit, stik es krim, tali rami, gunting, alas telur, lem tembak, 5 buah kertas roti, tali karet. Adik-adik potong kertas roti ukuran segi 4 seperti ini, seukuran telapak tangan. Lalu diremas-remas, digulung-gulung seperti ini. Jadi bentuknya tuh bulat. Kalian buat kira-kira 5 buah ya. Oke. 1 batang stik es krim kita ambil, kita potong di tengah. Adik-adik minta bantuan Papi Mami ya untuk memotongnya. Nah, seperti ini. Nah, kita potong 2 buah stik es krim, jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita mau satukan. Minta bantuan Papi Mami untuk menggunakan lem tembak atau bisa menggunakan power glue untuk lem yang cepat kering. Nah, ini sudah menyatu ya, 2 batang stik es krimnya.
Nah sekarang kita ambil yang panjang, kita mau satukan juga, jadi seperti ini dua ya. Minta bantuan papi mami lagi untuk menyatukan dua batang stick es krim ini ya. Nah kalau sudah, kita buat satu lagi ya. Jadi kita punya dua batang stick yang panjang yang sudah disatukan, masing-masing dua stick. Jadi total ada 4 stick. Dua batang stick es krim ini kita akan lem seperti ini, kita akan satukan. Nah jadinya seperti ini ya, sudah dilem. Di tengah-tengahnya adik-adik tambahkan lagi satu batang stick es krim. Jadi seperti ini tuh, biar tambah kuat. Nah, potongan yang lebih kecil ini kita lem di bagian ujung stick es krim yang panjang ya. Bagian bawahnya kita lem terlebih dahulu, lalu kita bagian luarnya kita lem lagi biar tambah kuat. Kalau sudah dikasih lem, diamkan ya beberapa saat sampai lem kering. Ambil tali rami, taruh dari paling bawah ya adik-adik ya. Kita lem mati dulu di sini, diamkan dulu sampai kering. Nanti kalau sudah, kita mau lilitkan. Kita lilitkan tali raminya seluruh. Jadi seluruh stick es krim ini tertutup ya sama tali rami. Nah ini talinya udah kita lilit ya. Simpul terakhir adik-adik lemnya ya, menggunakan lem tembak atau bisa pakai power glue. Nah sekarang kita ambil alas telur, kita mau lem, potong dulu kira-kira 1 jengkal lah ya, tali karetnya. Nah kita mau lem di sini, di tengah-tengahnya ya. Nah posisinya seperti ini ya. Kita diamkan dulu sampai kering. Ini kasih lem tembak di ujungnya. Ini juga lem tembak. Lalu ini kita tempelkan di sini. Yang ini ditempel di sini. Oke, diamkan agak lama sampai lem benar-benar kering. Olesil dengan lem tembak ya, bagian ujung dari corrugated. Lalu kita tempelkan menggunakan sumpit bambu. Nah ini semuanya adik-adik lem, lalu pasang sumpit bambunya ya. Nah ini sudah nih lapisan pertama. Sekarang kita kasih lem lagi di atas sumpitnya, kita tambah lagi. Sekarang kita pasang lapisan kedua. Keempat sisinya juga sama ya, olesil lem tembak kita pasang 2 tingkat. Nah ini 2 tingkat sudah. Sekarang kita oleskan lem lagi, kita pasang tingkat yang ketiga. Untuk keempat sisi juga sama, kita pasang 3 tingkat dengan batang sumpit. Adik-adik taruh ketapelnya di tengah-tengah sini ya, di sebelah sini. Lalu bawahnya kita lem menggunakan lem tembak. Kemudian ini batunya juga dilem di sini ya buat hiasan. Oke. Nah adik-adik, ini hiasan ketapel milik Daud. Adik-adik bisa lem atau pasang tali lagi untuk hiasan di rumah kalian. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama ceritakan kepada anak bagaimana Papa Mama dapat mencapai cita-cita yang sudah direncanakan. Ajak anak untuk bergabung dalam mesbah keluarga dan doakan cita-cita anak. Ceritakan kepada anak bahwa Tuhan sudah merencanakan cita-cita atau menetapkan yang terbaik untuk masa depan anak. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar televisi adik-adik ada QR Code. Boleh minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR Code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online kita hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tuhan, tolong ya berkati tangan-tangan orang-orang yang akan memberi. Dan juga agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
says he'll never steer us wrong. We'll follow him through thick and thin, our hope, our life, our song. We'll walk the straight and narrow path, but if we should trip and fall, he'll pick us up and dust us off. He loves us one and all. Follow the leader, Jesus Christ the King. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day, 'cause Jesus is the Son of God and He's the only way. Love your neighbor as yourself, obey your mom and dad. Trust the Lord with all your heart and He will make you glad. Pray and read your Bible, be gentle, good and kind. Thank the Lord for everything, seek and you shall find. Alright. Follow the leader, Jesus Christ the King. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day, 'cause Jesus is the Son of God and He's the only way. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk semua keluarga dan teman-teman kami. Semoga semuanya selalu dalam perlindungan dan semoga Tuhan selalu berikan kesehatan untuk mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Semoga Tuhan sertai dan berikan hikmat untuk Opa Niko dan Opa Samuel untuk memimpin gereja kami. Dan untuk keluarganya, semoga Tuhan berikan kesehatan selalu. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu beserta keluarganya. Semoga Tuhan berkati mereka dan berikan kesehatan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Semoga Tuhan pulihkan dan semoga Tuhan lindungi agar selalu aman. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah sukacita damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik apapun dan dimanapun adik-adik berada. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Nah, hari ini apa sih yang kita pelajari? Tadi kita belajar bagaimana cara untuk mencapai cita-cita kita nih Kak Yefri, yaitu dengan belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Wow, Kak Yefri yakin adik-adik yang sudah mendengarkannya dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan adik-adik. Adik-adik, jangan bersedih ya, sebab minggu depan kita akan Ketemu lagi. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.